5 jam. Tengah malam Udah, di Mbak. Jakarta, tanggung jawab. Kami pesan 15.30 harus pegang malaman. Tidak serta merta berarti menghilangkan atau menutup hak penumpang untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan dan tidak dapat dimaknai sebagai pembatasan terhadap seluruh upaya hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian. Ya, kita mau membahas sekilas mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kalau teman-teman mengikuti sekalian, kemarin tanggal 13 bulan Juli, itu agenda persidangannya sudah menuju kepada kesempatan kepada pemerintah dalam artian presiden. Yang mana pokok persoalan sebenarnya ini, para pemohon termasuk saya sendiri berikut dengan Bapak Ferdinand Huta-Hayan, juga Doris Manggalang Raja Sagala, apa sebenarnya, kegentingan apa sehingga kami bisa mengajukan uji materi terhadap undang-undang penerbangan tersebut. Adapun yang menjadi kerinduan kami untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang penerbangan ini adalah karena memang secara faktual kami ataupun mungkin teman-teman yang lain sering mengalami hal demikian, di mana kita sudah harus berangkat ke satu tempat, namun kita mendapatkan informasi yang sepihak bahwa pesawat kita mungkin terlambat atau kita bahkan ada sebelum kita berangkat misalkan 3 jam sebelumnya itu sudah dapat namanya informasi lewat entah itu email atau WhatsApp ya, bahwa ada perubahan jadwal terhadap penerbangan yang sudah kita pesan. Nah, persoalan kedua adalah ini bukan mengenai soal ganti rugi yang diberikan oleh pihak maskapai, entah itu air mineral atau roti. Bahkan jika pun maskapai memberikan kepada kita, kepada kami atau teman-teman sekalian 5 roti atau 2 ikan, tentu itu bukan jawaban, tetapi kita ingin kepastian apa penyebab musababnya, kenapa tiba-tiba pesawat delay atau alasan operasional. Ini kan informasi yang disampaikan kepada kita secara sepihak. Kita tidak tahu di belakang itu apa sebenarnya penyebab pastinya. Bisa saja ini, misalkan kru pramugari-pramugara yang mungkin belum tiba di tempat yang tepat di jam yang sama, maka itu dijadikan sebagai dalil sepihak bahwa cuaca tidak baik. Nah, bukan soal itu yang kita persoalkan. Kemudian tidak sedikit juga yang pro kontra bahwa ya kalau memang kita punya bisnis di satu tempat maka atur waktu jauh sebelum hari, bukan persoalan itu. Tetapi orang-orang yang profesional punya pekerjaan yang memang memiliki waktu yang cukup mepet, maka akan mengalami kerugian yang cukup luar biasa. Katakanlah orang punya bisnis dan harus rapat di waktu yang sudah ditentukan, tetapi karena ada perubahan daripada jadwal penerbangan itu terpaksa mau tidak mau harus mengalami kerugian. Misalkan rapatnya jadi ditunda atau dibatalkan. Iya kalau satu. Kalau ada beberapa kegiatan di satu daerah, sudah berapa akumulasi kerugian yang ditimbulkan akibat itu. Nah kan begitu persoalannya. Nah, apa harapan kita sebenarnya? Harapan kita adalah semoga tentu kita mendukung bahwa selalu akan ada perbaikan entah itu dari pihak maskapai, terkhusus bagi pemerintah yang memang semestinya memberikan pengawasan yang komprehensif lah ya, atau memberikan teguran-teguran kepada pihak maskapai manapun yang memang sudah rahasia umum selalu mengalami keterlambatan. Dan bahkan tidak sedikit kita lihat berita-berita di media sosial viral penumpang ini mengamuk dan lain sebagainya. Nah ini kan persoalan yang harus kita tuntaskan. Nah kita sebagai anak bangsa, nah kami ini sebagai pemohon hanya mewakili untuk kepentingan kita semua. Tidak ada tendensi apapun, hanya untuk bagaimana kita berguna sebagai anak bangsa. Dan itu diakui oleh konstitusi
Nah, jadi kalau kita semua merasa dirugikan oleh hal-hal seperti ini, ya konstitusi menjamin kita bahwa kita punya hak untuk itu, untuk menuntut itu, kan begitu. Tujuannya demi perbaikan, bukan ada hal lain atau sebagainya. Berikutnya, kita bersyukur ya bahwa Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi juga memberikan perhatian serius dan ya semoga untuk persidangan berikutnya berjalan lancar dan pihak-pihak yang memang terlibat untuk dipanggil diambil keterangannya ya dengan legowo. Mari kita duduk bersama persoalannya seperti apa, lantas kemudian apa solusinya supaya ini tidak menjadi persoalan yang terus-menerus berlanjut. Saya kira demikian. Terima kasih.